warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop. Jadi di sini saya ingin menginformasikan lagi terkait PI Network, terkait update terbaru di layar beranda aplikasi Pi Network ya. Kalian bisa cek sendiri. Seperti di layar beranda aplikasi Pi Network kalian, seperti inilah ya tampilannya. Di sini ada salah satu maksud ya dari ini semua terkait perubahan update terbaru ini. Kalian bisa mengikuti festival ya dengan klik di bagian P2 Die Art ini. Kalian akan diarahkan ke sebuah chat ya. Di situ kalian bisa memposting dari hasil editan foto kalian bersama dengan logo PI Network lah ya. Kalian bisa posting di situ, kalian bisa kasih komen dengan postingan kalian itu. Ya tentunya mengomentari secara baik lah ya ke PI Network tentunya lah ya, misalnya kayak good project PI Network lah ya, misalnya seperti itu. Kemungkinan besar kedepannya kalian akan mungkin memenangkan lah ya koin Pi secara gratis yang akan diberikan oleh core team. Jadi selain itu ada hal penting lainnya yang akan saya bahas di sini ya, mengenai Redmore ya. Di sini ada keterangan penting dari core team. Di situ penjelasannya terkait KYC juga, terkait migrasi koin Pi ke mainnet, dan juga ada beberapa penjelasan terkait update yang akan ada ke depannya lah ya, yang tentunya penting untuk kita ketahui dan kita simak. Intinya dari awal sampai akhir jangan sampai kalian skip, karena ini penting sekali lah ya. Ini informasi yang real dari core team langsung, dan sebelumnya sudah saya salin dari teks berbahasa Inggrisnya itu dan sudah saya terjemahkan ke bahasa Indonesia tentunya. Dan saya akan membawa kalian maksud saya ke sebuah aplikasi. Aplikasi ini akan menerjemahkan mengenai penjelasan dari core team lah ya, mengenai update terbarunya ini apa-apa saja. Oke, langsung ikuti saja saya ya. Namun sebelum menuju ke keterangannya, saya mohon untuk like dan subscribe-nya terlebih dahulu, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya lah ya, agar setiap saya mengupload video-video terbaru terkait informasi penting lainnya, kalian adalah orang yang pertama mendapatkan notifikasinya tentunya ya. Jadi oke, kita langsung saja ya ke keterangannya seperti apa. Saya akan mengaktifkannya dan kita akan simak bersama-sama sampai selesai ya, tentunya agar kita tidak gagal paham ya. Oke, kita langsung aktifkan saja. Aturan dan pedoman Festival Seni Pi. Perintis memiliki dua metode untuk berpartisipasi dalam Festival Seni Tanda Pagar Pi 2 Day. Tagar Piart Chatroom dalam aplikasi. Posting di chatroom Tagar Piart dan sertakan tanda pagar Pi 2 Dayart. Di Twitter dan Instagram. Posting di Twitter @picoreteam atau Instagram @pi_network dengan nama pengguna Pi Anda dan tanda pagar Pi 2 Dayart. Kami akan memposting beberapa sorotan setiap hari antara tanggal 6 Juli dan tanggal 19 Juli tahun 2022 di media sosial dan utas ruang obrolan Tagar Piart, tanda pagar Pi 2 Dayart. Dengan berpartisipasi dalam program ini atau mengirimkan karya seni, perintis mengonfirmasi bahwa mereka memiliki semua hak atas karya seni mereka dan menyetujui penggunaan atau publikasinya bersama dengan nama pengguna Pi oleh Pi Network seperti yang dijelaskan dalam persyaratan layanan. Untuk mencegah eksploitasi merek dagang Pi yang tidak sah oleh aktor jahat untuk membingungkan dan menipu anggota komunitas Pi, sangat penting untuk menggunakannya dengan benar. Lihat pedoman merek dagang jaringan Pi. Pi Network dan logo Pi adalah merek dagang dari perusahaan komunitas Pi. Fitur pengiriman ulang KYC. Kami telah merilis fitur KYC baru yang hanya tersedia untuk pelamar KYC Yoti sebelumnya. Pelamar KYC pilot atau orang lain dengan data tertentu yang hilang yang masih terjebak dalam waktu pemrosesan yang lama karena ketidakcukupan sistem dari solusi KYC sebelumnya atau versi aplikasi Pika YC sebelumnya.
Fitur ini memungkinkan mereka untuk meninjau, menambahkan data yang hilang dan mengirim ulang dan melepaskan diri. Jika mereka memilih demikian dan tidak ingin menunggu solusi khusus yang disebutkan sebelumnya. Ini dapat membantu karena solusi PKYC yang ditingkatkan dan diskalakan saat ini berpotensi dapat memproses aplikasi baru dalam waktu singkat. Solusi lain untuk membuka blokir Pioneer sedang dikerjakan. Jika ini berlaku untuk Anda, silakan kunjungi aplikasi KYC di P-Browser untuk melihat apakah fitur pengiriman ulang tersedia untuk Anda. Fitur ini tidak tersedia untuk pelamar yang memiliki kemampuan untuk mengirimkan aplikasi yang benar dan lengkap dan tidak terpengaruh oleh kekurangan sistem. Migrasi mainnet PP Day dan pengumuman KYC minggu lalu. Tonton video pengumuman II Day minggu lalu di sini. Baca di bawah untuk migrasi mainnet II Day minggu lalu dan berita KYC. Karena sebagian besar jaringan dapat mengirimkan KYC mereka untuk bersiap-siap untuk migrasi mainnet mereka. Jaringan telah memulai proses migrasi untuk memasukkan keychat Pioneer ke blockchain Pi mainnet yang terlampir. Sebagaimana dinyatakan dalam draft bab baru dari white paper yang diperbarui yang dirilis pada tanggal 28 Desember tahun 2021. White paper Desember. Periode jaringan tertutup saat ini dirancang khusus untuk memungkinkan jutaan perintis menyelesaikan KYC mereka dan mentransfer Pi mereka ke mainnet. Sementara komunitas fokus pada membuat utilitas dan membootstrap ekosistem tanpa gangguan eksternal apapun dengan membangun dan menggunakan aplikasi Pi baru. Mentransisikan aplikasi testnet ke mainnet, dan menyelesaikan serta meningkatkan infrastruktur ekosistem. Jika Anda telah melewati PKYC, Anda dapat menyelesaikan semua item di daftar periksa mainnet sekarang juga untuk mengaktifkan transfer saldo yang dapat dipindah tangankan ke mainnet. Silakan ketuk daftar periksa mainnet di layar beranda untuk melengkapi persyaratan pramigrasi Anda. Setelah Anda menyelesaikan langkah 1-6 dari daftar periksa mainnet Anda, langkah 7 baru akan tersedia untuk Anda. Menyelesaikan langkah terakhir ini memungkinkan transfer mainnet diantrekan untuk migrasi. Pi Network telah membuat cryptocurrency dapat diakses di seluruh dunia, memungkinkan Pioneer untuk menambang Pi di telepon tanpa biaya fiat. Ini adalah kesuksesan besar komunitas untuk sampai pada momen di mana saldo Pi yang ditambang siap untuk bermigrasi ke mainnet. Setelah daftar periksa selesai, saldo yang dapat dipindah tangankan Pioneer akan diantrekan untuk ditransfer ke alamat dompet mereka di blockchain mainnet. Setelah migrasi, akan ada periode tertunda selama 14 hari di mana saldo Pi Pioneer di dompet mainnet mereka tidak akan habis. Belum bisa dipindah tangankan oleh Pioneer, memungkinkan jaringan untuk melakukan pemeriksaan tambahan atau koreksi arah jika perlu untuk menghapus transfer. Mengingat sifat blockchain yang tidak dapat diubah dan periode awal proses migrasi jaringan, periode tertunda 14 hari sangat membantu untuk memastikan saldo orang yang dimigrasikan sudah benar. Ketika periode tertunda berakhir, Pioneer akan dapat menggunakan Pi mereka sesuai keinginan dalam enclosed Pi mainnet. Saldo yang dapat dipindah tangankan. Bagian berikut dari Pi Mobile Balance Anda akan menjadi saldo yang dapat dipindah tangankan, memenuhi syarat untuk migrasi ke mainnet. Perlu diingat bahwa saldo yang dapat ditransfer yang tersisa atau yang baru diperoleh akan terus dimigrasikan setelah migrasi pertama karena jaringan akan terus memiliki irama migrasi otomatis yang sedang berlangsung nanti. Pi yang ditambang sendiri, yang diperoleh saat Anda menambang sendiri berdasarkan tingkat penambangan dasar pada saat sesi penambangan. Bagian dari hadiah lingkaran keamanan yang diatribusikan kepada Pioneer KYC di lingkaran keamanan Anda. Hadiah dari penggunaan aplikasi, operasi node, atau penguncian. Pi yang ditambang melalui tim rujukan. Hadiah akan ditangguhkan untuk migrasi saat ini terlepas dari apakah ada orang di tim rujukan yang KYC atau tidak. Umumnya,
Bagian dari hadiah referral yang diatribusikan ke anggota tim referral yang berbeda hanya akan menjadi saldo yang dapat dipindah tangankan setelah anggota yang sesuai mendapatkan KYC. Jika tidak, itu tetap sebagai saldo tidak terverifikasi di aplikasi seluler. Karena menghitung imbalan rujukan jaringan adalah komputasi intensif dan mahal, masuk akal untuk menghitung imbalan tersebut ketika jaringan memiliki lebih banyak orang KYC. Alasan mengapa penghargaan tim rujukan intensif secara komputasi adalah karena ia memperhitungkan penambangan bersamaan dari setiap pasangan perujuk rujukan dan perintis yang direferensikan, yang dapat bervariasi bahkan dalam tim rujukan yang sama. Untuk efisiensi jaringan, hadiah tim rujukan apapun akan diproses dan dimigrasikan di kemudian hari ketika ada lebih banyak pionir KYC. Di sisi lain, hadiah lingkaran keamanan yang diatribusikan kepada pionir KYC akan ditransfer ke mainnet saat ini. Perlu diingat bahwa saldo yang dapat ditransfer yang ditampilkan di layar mainnet di aplikasi Pi saat ini tidak termasuk hadiah lingkaran keamanan ini. Oleh karena itu, jumlah Pi yang bermigrasi ke mainnet diharapkan lebih tinggi dari saldo yang dapat dipindah tangankan yang ditampilkan saat ini jika ada anggota lingkaran keamanan Anda yang telah lulus KYC. UI di masa mendatang akan memperbarui nomor yang ditampilkan ini untuk memperhitungkan bagian dari hadiah lingkaran keamanan yang dapat ditransfer. Terakhir, biaya KYC 1 Pi akan dipotong dari saldo Anda yang dapat ditransfer, yang akan masuk ke kumpulan validator untuk memberi penghargaan kepada tenaga kerja validator manusia komunitas Pi. Setelah transfer awal ke mainnet, pionir dapat terus menambang Pi seperti sebelumnya di aplikasi dengan membuat berbagai jenis kontribusi. Pi yang baru ditambang akan melalui proses yang sama menjadi saldo yang dapat ditransfer. Siap untuk transfer mainnet berikutnya yang akan terjadi secara otomatis ketika jaringan mengaktifkannya di lain waktu. Bagaimana cara kerja lockup di mainnet? Sementara Pi yang dikunci berdasarkan pengaturan penguncian pionir, persentase dan durasi akan ditransfer ke blockchain mainnet yang terlihat di dompet mainnet pionir. Pi yang terkunci tidak akan dapat ditransfer di blockchain sampai waktu durasi penguncian jatuh tempo. Durasi penguncian yang ditetapkan oleh perintis dimulai pada akhir periode tertunda 14 hari. Ada desain tambahan untuk durasi penguncian untuk efek jaringan yang berpotensi lebih baik. Durasi yang lebih lama, yaitu 1 tahun dan 3 tahun, akan berakhir secara acak dan bertahap. Ini untuk menghindari situasi di mana banyak perintis mendapatkan penguncian jangka panjang masa depan mereka yang dirilis pada saat yang sama. Mengingat bahwa mereka akan bermigrasi ke blockchain mainnet pada saat yang sama. Secara khusus, perintis dengan penguncian 1 tahun bisa mendapatkan diskon hingga 1 bulan pada periode penguncian mereka, yang berarti penguncian mereka dapat kedaluarsa hingga 1 bulan lebih awal secara acak. Namun, semua perintis masih akan mendapatkan keuntungan dari hadiah penambangan yang berlaku untuk periode penguncian 1 tahun hingga periode penguncian mereka yang sebenarnya. Misalnya, jika pionir mengunci 100 Pi selama 1 tahun, penguncian sebenarnya di blockchain mungkin dalam 11 bulan dan 15 hari berdasarkan pengacakan ini, bukan tepat 12 bulan. Pionir dengan penguncian 3 tahun juga bisa mendapatkan diskon hingga 3 bulan sambil tetap mendapat manfaat dari hadiah penambangan yang berlaku untuk periode penguncian 3 tahun. Jumlah diskon akan diterapkan secara acak di seluruh pionir. Misalnya, beberapa pionir akan memiliki penguncian 1 tahun yang berakhir sebulan lebih awal, beberapa 20 hari lebih awal, beberapa 5 hari lebih awal, beberapa tepat pada tanda 1 tahun, dan seterusnya. Bahkan jika penguncian berakhir sebulan lebih awal, pionir akan dapat memperoleh hadiah penambangan penguncian dengan tarif yang berlaku untuk periode penguncian 1 tahun melalui periode penguncian sebenarnya selama 11 bulan. Setelah transfer mainnet awal Anda.
Setelan penguncian untuk transfer Anda berikutnya. Durasi dan persentase akan tetap sama seperti saat ini dan akan diterapkan ke migrasi berikutnya secara otomatis, kecuali Anda mengubah setelan ini. Anda dapat menyesuaikan pengaturan kapan saja di antara dua transfer ke Mainnet. Perubahan yang disimpan akan diterapkan ke transfer berikutnya ke Mainnet. Dan itu tidak akan memengaruhi penguncian sebelumnya yang sudah ditransfer. Lihat buku putih Desember untuk detail tentang penghitungan hadiah penguncian. Pengingat tentang migrasi Mainnet. Saat Anda menjalani aktivitas yang mengasyikkan ini, harap ingat 2 poin penting. Saat menyelesaikan daftar periksa, adalah penting bahwa perintis menggunakan kunci pribadi dompet mereka yang benar, yang mereka simpan dengan aman dan tidak dibagikan kepada orang lain. Dompetnya non-custodial. Artinya jaringan tidak dapat memulihkan PI Anda jika Anda kehilangan frasa sandi pribadi Anda atau seseorang yang memiliki akses ke frasa sandi pribadi Anda mencuri PI dari dompet Anda. Setelah periode tertunda 14 hari berakhir dan Anda telah membebaskan PI di dompet Mainnet Anda, semua transaksi yang Anda lakukan di blockchain Mainnet akan terlihat dan tidak dapat diubah. Aksesibilitas PI KYC. Seperti yang diumumkan sebelumnya, proses KYC jaringan membuat kemajuan yang baik. Memungkinkan lebih dari setengah dari semua perintis untuk mengirimkan aplikasi KYC, meskipun jaringan masih membutuhkan waktu untuk mengirimkan, memproses, dan menyelesaikan aplikasi KYC ini. Fakta ini memungkinkan jaringan untuk mulai memigrasikan pionir KYC ke Mainnet karena migrasi seluruh jaringan ke Mainnet juga membutuhkan waktu. Perintis yang bermigrasi kemudian dapat mulai membantu untuk melakukan bootstrap dan membangun ekosistem di periode tertutup Mainnet. Sementara proses KYC terus ditingkatkan untuk memungkinkan lebih banyak perintis melalui KYC dan memproses aplikasi yang belum diproses yang telah diajukan. Kami memahami bahwa banyak perintis yang tidak sabar menunggu giliran atau lamaran mereka diproses. Di bawah ini adalah langkah-langkah berkelanjutan yang akan membantu lebih banyak perintis lulus KYC segera. Peningkatan corong teknis untuk menangani aplikasi dan validasi lebih banyak pionir dalam skala besar. Kekuatan validasi manusia untuk terus tumbuh dan membootstrap lebih banyak negara dan wilayah. Mengurangi kemungkinan negatif palsu dari corong yang sedang berjalan untuk lulus lebih banyak aplikasi KYC. Dan memproses ulang beberapa aplikasi yang dikirimkan yang seharusnya lulus tetapi sebelumnya ditandai sebagai negatif. Solusi untuk aplikasi KYC yang mungkin kehilangan data penting dari aplikasi sebelumnya, termasuk beberapa pelamar KYC YOT dan beberapa pelamar PI KYC percontohan. Untuk pelamar KYC YOT sebelumnya, tim inti PI telah menerapkan aliran KYC PI jalur cepat khusus bagi mereka untuk mengisi data yang hilang. Untuk beberapa pelamar YOT KYC yang mengalami masalah dengan aliran ini, fitur tambahan sedang dirancang untuk mengatasi kasus sudut ini. Untuk pelamar percontohan KYC sebelumnya, tim inti PI saat ini sedang membangun mekanisme pemrosesan ulang untuk mencocokkan aplikasi percontohan dengan persyaratan KYC saat ini. Dan fitur pengiriman ulang yang dijelaskan di bawah ini pada dasarnya cocok dengan peluang yang diperoleh pelamar KYC saat ini saat mengajukan aplikasi. Penerapan, permohonan, lamaran, penggunaan, pemakaian, surat lamaran, surat permintaan, ketekunan, usaha, rayuan, peminangan. Penerapan misalnya, jika unggahan foto atau video gagal, pelamar saat ini akan mendapatkan banyak kesempatan untuk mengirim ulang, yang tidak mungkin dilakukan dalam versi percontohan aplikasi KYC. Fitur pengiriman ulang baru sedang dikembangkan dan akan segera dirilis untuk memungkinkan pelamar YOT KYC dan KYC pilot sebelumnya untuk mengirim ulang aplikasi baru dan melepaskan diri. Jika mereka memilih demikian dan tidak ingin menunggu solusi custom yang disebutkan di atas. Karena saat ini ditingkatkan dan ditingkatkan,
Solusi PKYC berpotensi memproses aplikasi baru dalam waktu singkat, sebuah proses untuk mendukung perintis dengan banding nama yang kompleks, yang menciptakan komplikasi dalam memproses KYC mereka dan mungkin memerlukan bantuan validator manusia tambahan untuk menyelesaikannya. Harap dicatat bahwa untuk negara atau wilayah tertentu, karena cara unik pionir dalam mengakses jaringan Pi, diperlukan prosedur yang lebih lama dan lebih rumit untuk komponen otomatisasi mesin PKYC untuk memproses akun mereka, sehingga menyebabkan keterlambatan penerimaan slot KYC. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa negara atau wilayah ini memiliki orientasi KYC yang lebih lambat daripada wilayah lain. Secara keseluruhan, untuk perintis yang masih menunggu kesempatan untuk mengajukan KYC, harap bersabar karena jaringan terus meningkatkan solusi KYC dan menyelesaikan kasus sudut yang berlaku untuk Anda. Pentingnya periode jaringan tertutup mainnet sebagaimana dinyatakan dalam buku putih Desember. Periode jaringan tertutup saat ini dirancang khusus untuk memungkinkan waktu ekosistem Pi untuk bertransisi ke blockchain mainnet. Sementara jutaan perintis lulus KYC dan aplikasi serta utilitas baru dibangun oleh pengembang komunitas. Konsisten dengan visi jaringan Pi untuk mengaktifkan ekosistem berbasis utilitas, periode terlampir juga memungkinkan aplikasi untuk diterapkan di mainnet dan membuat utilitas untuk pionir. Aplikasi Pi akan dapat beralih dari testnet ke mainnet, ke mode produksi untuk transaksi Pi yang sebenarnya. Aplikasi yang dirilis selama periode ini akan mencakup yang dibuat oleh pengembang komunitas dan tim inti. Selain itu, program keterlibatan pengembang yang baru dan lebih baik, seperti hackathon berkelanjutan dan program pengembang lainnya, akan dirilis untuk memobilisasi dan mendorong lebih banyak pengembangan komunitas. Pionir yang melakukan KYC dan bermigrasi akan dapat menggunakan Pi mereka di aplikasi Pi, meningkatkan pembuatan utilitas dan membootstrap ekosistem Pi sebelum jaringan terbuka. Beberapa aplikasi Pi semacam itu akan segera tersedia untuk perintis setelah periode tertunda pasca migrasi. Sementara lebih banyak aplikasi Pi dari komunitas akan diaktifkan secara bertahap. Jalan bertahap dan disengaja ke jaringan terbuka ini juga akan membantu aplikasi serta jaringan Pi untuk mengungkap dan menyelesaikan gangguan apapun di pasar dan teknologi. Sementara transaksi antara aplikasi Pi dan pionir dan transaksi pionir to pionir diizinkan dalam jaringan Pi. Periode jaringan tertutup akan memiliki batasan tertentu seperti yang tercantum dalam subbagian pembatasan dalam jaringan tertutup dari bab peta jalan dari buku putih Desember. Hingga periode jaringan terbuka dimulai. Jadi keterangan untuk update terbaru terkait di aplikasi PI Network kita masing-masing lah ya. Mengenai itu sudah dijelaskan di sini. Jadi jikalau ya kalian mengikutinya dari awal sampai akhir, kalian akan lebih memahami lah ya terkait ekosistemnya PI Network, terkait KYC ataupun juga migrasi mainnet ya yang sudah dijelaskan ya tadi sebelumnya. Tentunya kalian ya memahami lah ya maksud dari tujuan apa yang dijelaskan di update terbarunya ini ya tentunya. Ya dari saya semoga informasi ini bermanfaat dan semoga membuat kita semua lah ya menjadi bersemangat lagi lah ya untuk mempertahankan penambangan kita di aplikasi PI Network lah ya. Karena PI Network itu sangatlah luar biasa sekali. Seiring berjalannya waktu ke depannya PI Network akan semakin sukses dan membawa pioners tentunya ya ke proses blockchain yang sangat menguntungkan untuk kita semua ya lah ya. Dan kita bisa tentunya ke depannya
membarter koin Pi kita ke beberapa perusahaan market ya yang tersedia di Pi browser, yang bisa tentunya kita tukar koin Pi kita ke situ dengan barang-barang yang mereka sediakan ya. Dan tentunya ini kabar yang sangat mengembirakan sekali lah ya untuk kita semua. Dan mungkin saya cukupkan sampai di sini saja lah ya mengenai penjelasan terkait informasi update terbaru PI Network lah ya. Dan semoga informasi ini bermanfaat, dan ya saya sekiankan sampai di sini saja. Mohon maaf jikalau penjelasan saya kurang memuaskan lah ya untuk kalian simak. Namun setidaknya dari mesin yang menjelaskan terkait teks-teks yang berkaitan dengan update terbaru PI Network tadi, itu sudah cukup lah ya memberi titik terang terkait informasi ataupun ekosistem PI Network yang akan menjadi kesuksesan lah ya, yang akan menuju kesuksesan ke depannya insya Allah. Dan sekian sajalah ya dari saya. Jikalau saya banyak cincau dan tidak penting lah ya mengenai cincau-cincau saya ini, mohon maaf. Namun jangan lupa lah ya untuk like dan subscribe channel ini tentunya, agar kedepannya saya akan memberikan ataupun menginformasikan kembali terkait informasi update terbaru dari PI Network lah ya. Dan jikalau informasi ini bermanfaat, jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video-video terbaru ke depannya terkait informasi penting lah ya mengenai PI Network, kalian adalah orang yang pertama ya mendapatkan notifikasinya. Jadi next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.